Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak, Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Khairul Al-Habsyi LC. Saya adalah guru pada mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Salam Naga Berali, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250516. Baiklah, pada hari ini, pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan mode pembelajaran PBL, Problem Based Learning, pada materi jual beli pada pelajaran fikih. Terima kasih, mohon tunjuk ajar dan bimbingannya, dan mari kita saksikan video yang akan kami tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, innana bil khair. Alhamdulillah. Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini. Seperti biasa, kita awali dengan doa bersama. Baik, ketua kelas silakan pimpin untuk doa bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ustadz ingin memastikan siapa yang hadir pada hari ini dan yang tidak hadir. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Hanifah Zakira dan Inka Widya. Ya, Hanifah Zakira kemana? Sakit ya. Baik, kalau Hanifah sakit di asrama. Baik. Pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Namun sebelum kita lanjutkan, Ustadz ingin memastikan kalian apakah sudah siap belajar atau belum. Maka kita ice breaking terlebih dahulu. Baik, apabila Ustadz katakan pagi, kalian tepuk tangan sekali. Apabila Ustadz katakan siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Apabila Ustaz katakan malam, tepuk tangan 3 kali. Dan apabila Ustaz katakan subuh, maka tidak ada tepuk tangan. Baik, kita mulai. Pagi, siang, malam, subuh. Pagi, siang, malam. Pagi, subuh, malam. Pagi, siang,
Baik, alhamdulillah. Anak-anak Ustaz sepertinya berkonsentrasi untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Baik, pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang jual beli. Ya, tentang jual beli. Tapi sebelum kita mulai atau sebelum kita lanjutkan pelajaran kita ke pelajaran jual beli ini, Ustadz ingin kita mengulang lagi pelajaran yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Baik, siapa yang bisa menyampaikan tentang apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Kita belajar minggu lalu tentang akad. Baik, apa itu akad? Baik, apa akad itu? Akad ijab kabul yang dibenarkan oleh syariat yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak. Ya, ikatan ijab kabul yang dibenarkan oleh syariat yang menetapkan persetujuan antara kedua belah pihak. Siapa kedua belah pihak itu? Orang yang berakad. Ya, orang yang berakad. Baik, kemudian apa saja bentuk-bentuk akad, sirat akad? Siapa yang tahu? Iya, baik. Nazifah. Yang pertama akad lisan, yang kedua akad tulisan, yang ketiga akad tulisan, yang keempat akad isyarat. Oke, kemudian apa saja rukun dari akad? Baik. Baik, kemudian apa saja syarat-syarat akad? Ya, silakan. Baik, bagus sekali ya. Kemudian apa saja hikmah dari akad? Ya, coba Risna. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, berarti anak-anak Ustadz sangat mengerti dan paham pelajaran yang kita pelajari, bahwa kita telah belajar tentang apa itu pengertian akad, kemudian apa itu rukun akad, apa syarat dari akad, kemudian apa saja bentuk-bentuk sirat dari akad tersebut, kemudian tadi juga dijelaskan oleh teman-teman kita tentang apa hikmah dari akad itu ada. Baik, maka kita masuk pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang jual beli. Tentang apa? Jual beli. Tentang jual beli. Maka tujuan dari kita belajar tentang jual beli ini, sebagaimana yang tertulis di monitor ini, yang pertama adalah dengan membaca teks, siswa diharapkan mampu memahami sistem jual beli sesuai syariat Islam dengan baik dan benar, ya, agar kita paham bagaimana jual beli itu sesuai dengan syariat Islam. Jangan hanya sekedar jual beli tetapi melanggar aturan Islam, seperti jual beli yang diharamkan, menjual beli khamar, menjual beli barang-barang najis dan lain sebagainya. Maka perlu dan sangat penting sekali kita belajar tentang jual beli ini agar kita paham. Karena memang ini adalah kegiatan kita sehari-hari, ya kan? Kita selalu berhubungan antara penjual dan pembeli. Ada kalanya kita menjadi pembeli, tapi ada kalanya di saat yang lain kita menjadi penjual. Dalam Islam itu tak ada satu pun perbuatan kecuali dia ada aturan. Maka kita mesti tahu, sehingga ketika terjadi jual beli itu sesuai dengan syariat Islam, kemudian baik dan
benar. Kemudian yang kedua juga, nanti dengan kalian berdiskusi dengan tugas yang akan Ustaz berikan kepada kalian, itu juga diharapkan kalian bisa mengomunikasikan perihal jual beli. Jadi kalian tambah paham, tambah mengerti. Ketika ditanya nanti tentang akad suatu jual beli, kalian paham, oh ini boleh, oh ini tidak boleh, oh ini dilarang, oh ini diharamkan, oh ini dibolehkan. Itulah yang ingin kita dapatkan atau yang ingin kita hasilkan dari pembelajaran kita tentang jual beli. Baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk, Ustaz ingin tahu, ya, Ustaz ingin tahu apa atau sejauh mana pengetahuan kalian tentang jual beli, ya kan? Karena itu bahasa yang sudah kita kenal sangat biasa sekali, sudah familiar. Baik, Ustaz ingin tanya, apa yang kamu tahu tentang jual beli? Siapa yang bisa jawab? Ya. Iya, baik. Apa yang disampaikan oleh Niswa itu sudah benar, ya. Jual beli adalah interaksi, ya, berarti ada dua orang yang berinteraksi antara penjual dan pembeli, ya. Dan yang dijual itu apa? Antara penjual dan pembeli itu ada kalanya barang dengan barang, ya kan? Ada kalanya barang dengan uang dengan cara tertentu. Nah, itulah jual beli, ya. Akad tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara pembeli dan juga penjual dengan cara-cara tertentu. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah kita kira-kira menjual minuman keras? Kenapa tidak boleh di speaker? Iya, karena minuman keras itu termasuk barang yang haram. Sementara nanti akan kita pelajari bahwa syarat dari barang yang kita perjualbelikan itu dia harus barang yang halal yang dibolehkan oleh syariat. Baik, untuk menambah kedalaman pemahaman kita tentang jual beli ini, Ustadz ingin kalian melihat dan memahami video yang berikut ini.
Setelah melihat video yang ditayangkan lagi di monitor, Ustaz ingin kalian menganalisa, mendalami tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dengan beberapa pertanyaan yang saya siapkan, sudah saya siapkan. Jadi saya ingin kalian buat 3 kelompok saja, nanti masing-masing kelompok itu membahas satu pertanyaan yang sudah saya siapkan. Silakan. Jadi kelompok satu, ya. Satu bahas tentang rukun lebih apa saja syarat bikin berkaitan dengan rukun lebih dan berkaitan bahas. Oke, kelompok kedua itu tentang apa saja hikmah dari jual beli. Ya, apa saja hikmah pelajaran yang dapat kita ambil dari jual beli. Sebenarnya kelompok tiga itu menjelaskan tentang jual beli yang dilarang dalam agama Islam. Jadi silakan Ustaz kasih waktu 5 menit. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Ya. Maka nanti setelah saya mengerjakan, kita minta nanti masing-masing kelompok mempresentasikan menjelaskan tentang tugas yang Ustaz berikan. Mempresentasikan ke depan tentang pertanyaan atau permasalahan yang bisa kita berikan kepada masing-masing kelompok. Silakan diwakili oleh Jessica. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini perwakilan dari kelompok 2 yang beranggota 1 Abelia Fatrelia, 2 Najibah Khairunisa, 3 Salsa Sabila. Tuh, mana lagi? Tuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Hikmah jual beli sebagai berikut. 1. Memperjelaskan status hukum terhadap hak kepemilikan barang karena sistem jual beli merupakan salah satu cara yang halal atau sah untuk memperoleh suatu barang. Yang kedua, dapat menggerakkan roda perekonomian yang menyebabkan distribusi barang menjadi lancar, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tata cara struktur kehidupan bermasyarakat yang dinamis dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, meminimalisir timbulnya kejahatan yang lebih besar, misalnya dengan melakukan transaksi-transaksi lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, melatih dan membina kepribadian yang jujur, amanah, dan ikhlas. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berdirinya saya di sini akan mewakili kelompok saya yang beranggota pertama Aira Deli Septia, yang kedua Niswa Askia, dan yang ketiga Rizna Zahrani. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang jual beli yang dilarang oleh Islam. Jual beli yang dilarang dalam Islam disebabkan oleh dua perkara. Yang pertama, sebab tidak terpenuhnya syarat dan rukunnya ada dua. Yang pertama, jual beli barang yang mengandung najis, contohnya daging babi, minuman keras, dan narkoba. Yang kedua, jual beli barang yang masih samar. Samar artinya tidak jelas bentuk, warna, jumlah, kualitas, dan jenis pembayarannya. Yang kedua, disebabkan terdapatnya faktor lain, ada 6. Yang pertama, menjual sesuatu yang mengandung unsur tipu muslihat. Yang kedua, barang timbunan. Yang ketiga, monopoli barang. Yang keempat, membeli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Yang kelima, jual beli induk binatang yang masih hamil. Dan yang keenam, jual beli yang dilakukan pada saat azan Jumat dikumandangkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih presentasi yang telah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Presentasi yang bagus menurut Ustadz, artinya kalian sudah mengerti dan paham tentang pertanyaan yang Ustadz ajukan kepada kalian tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Baik, sekarang untuk Ustadz memastikan sejauh mana pemahaman kalian tentang jual beli, maka Ustadz akan membagikan pertanyaan sebagai asesmen atau uji kemampuan kalian yang berkaitan tentang jual beli. Waktu 5 menit untuk mengerjakan aplikasi. Silakan dikumpulkan. Ya. Baik, dari hasil asesmen substantif yang saya lihat ini dengan memberikan 50 pertanyaan, alhamdulillah kalian dijawab dengan benar, dengan secara lengkap. Artinya kalian mengerti dan paham tentang apa yang kita pelajari. Baik, terakhir kita akan sama-sama menunjukkan pelajaran kita pada hari ini. Baik, itu pertama tadi tentang definisi jual beli. Apa itu jual beli? Tukar menukar barang kedua antara si pembeli dan penjual dengan cara tertentu. Baik, kemudian selanjutnya apa saja hukum jual beli? Menjual membeli barang pasar. Ya, menjual Membeli barang pasar. Nah, kemudian selanjutnya apa saja jual beli yang terlarang? Sebab tidak terpenuhi syarat. Yang pertama itu sebab tidak
Apa contohnya? Membeli barang yang mengandung seperti apa itu? Minuman keras dan narkoba. Baik, kemudian yang kedua. Ada faktor lain yang menyebabkan dia telah dilarang. Apa saja contohnya? Barang yang ditimbun. Coba tuh, barang yang ditimbun sehingga naik harganya. Ada orang yang minyak, kegiatannya, nanti kemudian setelah orang lain tidak ada, apa dijualnya? Nanti itu kan harganya kita cuma mahal. Yang biasanya minyak itu harganya 20.000 sekilo, karena dia timbun jadi 50.000 atau bahkan 100.000. Dan orang terpaksa membeli karena tidak adanya nanti stok barang yang lain di tempat dia membeli tempat yang lain. Tak boleh apa lagi contohnya yang lain? Membeli barang yang masih dalam bawang kasar. Membeli barang yang masih dibawa oleh orang lain. Maka tak boleh. Kalau orang masih melawat, maka tak boleh. Kecuali dia tidak lagi membeli. Kemudian selanjutnya apa? Jual beli binatang Jual beli binatang yang sedang bunting, yang sedang hamil. Itu kenapa terlarang? Kenapa terlarang? Karena misalkan antara itu dan akan membuat sesuatu mati. Baik. Itulah kemudian selanjutnya adalah apa saja hikmah dari jual beli. Apa saja kira-kira? Untuk menggunakan itu tentu harus jelas hukumnya, kan? Harus jelas hukum antara pembeli dan penjual barang itu jual. Apakah itu sudah dijual, atau sudah dibeli? Apakah dia sudah menjadi pembeli atau masih milik penjualan? Maka pertama itu seperti harus jelas, ya. Boleh kedua apa? dapat menggerakkan orang ya. Untuk meningkatkan perekonomian. Jelas itu, jual beli itu salah satunya adalah manfaatnya untuk ekonomi, ya, akan bermanfaat secara ekonomi. Kemudian yang ketiga apa? Meminimalisir atau menghalangi atau mencegah terjadinya kejahatan dalam jual beli. Atau orang jual barang tapi tak jelas barangnya, atau dia jual barang yang berbahaya, dijual bom, kan? Dijual sesuatu yang akan membahayakan kepada pembelinya. Maka dengan adanya jual beli itu dengan syarat dan hukumnya, maka terhindarlah dari segala bentuk apa? Kejahatan. Kemudian selanjutnya apa? Salah satunya adalah untuk menjadi amanah, menjaga amanah, ya. Karena dalam menjual beli ini, terutama penjual ini seringkali dia tidak amanah. Sehingga ada surat dalam Al-Quran itu yang membicarakan tentang penjual yang mengurangi dalam timbangan. Surat apa itu? Yang bercerita tentang mengurangi timbangan? Surat Surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu ada orang yang curang. Orang yang curang dalam timbangan. Baik, alhamdulillah. Pembelajaran kita pada hari ini tentang jual beli kita laksanakan dengan baik, kita laksanakan dengan sukses. Saya bangga kepada kalian dari awal pembelajaran jadi sampai akhir dilihat dengan baik, serta kemudian juga ada pertanyaan yang akan jawab dengan sempurna. Ini adalah bukti kajian atau sungguh-sungguh dalam pembelajaran ini. Apakah pembelajaran yang menyenangkan? Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Insyaallah pada minggu depan kita akan mempelajari tentang selanjutnya tentang ikhtiar, ya. Tentang ikhtiar sedikit saya sampaikan. Ikhtiar itu masih kaitannya dengan jual beli, ya. Kaitannya masih jual beli, tapi dia lebih kepada
apakah seseorang itu membatalkan ataukah dia melanjutkan barang yang sudah dibeli. Khiyar itu artinya kesempatan untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan jual beli. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita telah melaksanakan pembelajaran hari ini tentang jual beli. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak Ustaz dan kita Ustaz. Bagaimana kita nantinya dalam bulan ini bisa melaksanakan sesuai dengan syarat ketentuan kita buat yang telah kami tawarkan pada undang-undang Islam. Baik, kita tutup dengan yang doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.